Rani duduk di kursi salon mahal sambil memainkan ponselnya. Di layar, tertera jumlah pengikut media sosialnya yang hampir menembus 150.000. Sebagian besar berkomentar soal kulitnya yang mulus, senyumnya yang manis, dan tas-tas branded yang ia pamerkan. Komentar itu membentuk candu, membuat Rani merasa berada satu tingkat di atas manusia biasa. Ia bukan artis, bukan pula anak pejabat. Rani hanyalah seorang admin di kantor jasa pengurusan dokumen. Tapi karena wajahnya yang cantik dan keterampilannya mengatur sudut pengambilan foto, ia mampu menciptakan citra seolah hidupnya dikelilingi kemewahan. Ia meminjam mobil temannya untuk konten. Menumpang kafe mahal hanya untuk segelas kopi dan 20 foto. Sisa hidupnya ia jalani seadanya. Bahkan kadang makan hanya mie instan, asal fitnya tetap terlihat glamor. Di kantor, semua sudah paham sifat Rani. Ia suka merendahkan siapa saja yang tampil biasa. Wajah jerawatan, baju murah, rambut kusut, semuanya jadi bahan olok-olok. Ia tak pernah berkata langsung, tapi sindirannya cukup menusuk. Seperti saat melihat Ratih, staf arsip yang memakai sepatu bolong. Wah, sekarang tren ya pakai sepatu. Gaya sobek-sobek gitu, ucapnya sambil terkekeh. Orang-orang hanya diam, tak ingin cari masalah. Tapi ada satu orang yang selalu jadi sasaran empuknya, Ilham. Anak kecil penjual gorengan yang mangkal tiap pagi di depan kantor. Umurnya belum genap 14 tahun, tubuhnya kurus, bajunya penuh bekas minyak, dan suaranya selalu sopan. Setiap pagi, Ilham menawarkan gorengan ke para pegawai dengan nada halus dan senyum kecil yang tulus. Tapi Rani benci melihatnya. Entah kenapa. Hanya dengan melihat bocah itu berdiri di depan kantor, ia merasa terganggu. Anak itu kayak setan pembawa sial, bisiknya suatu pagi ke teman kantornya. Coba deh lihat, setiap dia muncul, pasti ada aja yang ganggu hari kita. Entah AC mati, sinyal jelek, atau hujan tiba-tiba. Tak ada dasar logika dari ucapan Rani, tapi karena ia populer dan berpengaruh, orang-orang malah ikut menertawakan. Ilham sendiri tak pernah ambil pusing. Ia tetap berdiri di depan gerobaknya, mengipas gorengan, lalu membungkus satu persatu dengan cekatan. Rani bukan hanya sombong, ia mulai merasa ilahiyah. Ia pernah berkata dengan santai bahwa wajah cantiknya adalah anugerah yang membuat hidup orang lain terlihat memalukan. Ia sering menolak pria hanya karena tidak punya mobil. Bahkan tukang parkir yang pernah menyapanya pun ia bentak di depan umum. Aku ini bukan cewek murahan yang bisa diajak ngobrol sembarangan, Mas. Katanya sambil menatap si tukang parkir seolah kotoran yang menempel di sepatu. Ibunya pernah menasihatinya soal sikap. Tapi Rani hanya menjawab, Bu, hidup ini keras. Kalau kita nggak tampak berkelas, kita diinjak. Aku cuma menjaga harga diri. Padahal, yang ia jaga bukan harga diri, tapi harga palsu dari standar hidup buatan. Rani mengukur kebahagiaan dari jumlah likes, komentar pujian, dan wajah iri dari orang-orang di sekitarnya. Ia merasa sukses karena tampil indah di permukaan, walau hatinya penuh keraguan. Tiap malam, ia sering mengintip akun-akun yang lebih cantik, lebih kaya, dan lebih populer. Tapi ia tak pernah mengakui kalau sebenarnya ia lelah pura-pura bahagia. Puncaknya terjadi saat hari ulang tahunnya yang ke-27. Ia menyewa ruangan kecil di rooftop restoran dan mengundang banyak kenalan. Semuanya hadir dengan pakaian mewah, berdandan maksimal, dan membawa hadiah. Tapi tidak satu pun dari mereka benar-benar mengenalnya. Semuanya datang demi konten, demi eksistensi. Malam itu, di antara lampu-lampu hias yang menggantung, Rani berdiri di tengah, memegang mic dan tertawa lepas. Ia merasa seperti ratu di pesta kerajaannya sendiri. Namun di luar gedung, tepat di bawah, Ilham duduk sendirian di trotoar. Hujan turun perlahan, menetes ke atas wajan bekas gorengan yang sudah ia tutupi dengan plastik. Ia sedang memandangi gedung tinggi tempat Rani merayakan ulang tahunnya. Sesekali ia menatap ke langit, lalu tersenyum kecil. Ia tidak iri. Hanya merasa jauh. Sementara Rani tertawa, tak ada yang tahu bahwa detik-detik kehancurannya sedang menunggu di tikungan takdir. Azab tidak selalu datang dengan guntur atau gempa. Kadang ia menyelinap lewat pintu yang tak terkunci dan mengubah hidup seseorang tanpa peringatan.
Dan pintu itu, kini, sudah mulai terbuka. Ilham sudah bangun sejak pukul 3 pagi. Tubuh kecilnya terbiasa bekerja keras. Ia mulai dengan menyiapkan adonan bakwan, tempe, tahu isi, dan pisang goreng. Kompor tuanya mengeluarkan suara mendesis ketika minyak mulai panas. Tak jauh dari dapur kecil yang menempel di kamar kontrakan sempit, foto ibunya yang sudah wafat masih tergantung di dinding. Ayahnya meninggal lebih dulu saat Ilham baru kelas 2 SD. Sejak itu, Ilham diasuh neneknya. Tapi setahun terakhir, neneknya pun hanya bisa terbaring karena stroke. Anak lain seusianya masih bermain gawai atau sekolah daring. Ilham tak seberuntung itu. Ia hanya lulus SD, lalu bekerja. Gerobaknya adalah harapan hidupnya. Setiap pagi, ia mendorongnya sejauh 2 kilometer menuju depan gedung perkantoran, tempat para pegawai lalu lalang. Ada yang ramah menyapa, ada yang hanya menoleh sinis, dan ada juga yang pura-pura tak melihat. Ilham tidak peduli. Asal bisa menjual cukup untuk makan hari itu dan beli obat nenek, sudah cukup baginya. Pagi itu, seperti biasa, Ilham tiba pukul 6:30. Ia menyeka keringatnya, menata gorengan dalam rak kecil, dan menyalakan api kecil agar tetap hangat. Harumnya mulai tersebar. Pegawai kantor mulai berdatangan, beberapa sudah langganan membeli. Ada Pak Dimas dari bagian arsip yang selalu beli 2 tempe goreng. Ada Mbak Siska dari bagian keuangan yang suka bakwan pedas. Ilham tahu nama mereka semua. Ia selalu mencatat diam-diam dan mengingat siapa yang suka apa. Sampai akhirnya Rani muncul, turun dari ojek online sambil memakai kacamata besar dan masker mahal. Tas kulit tergantung di bahunya. Ia menatap Ilham seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. "Masih pagi tapi udah bikin lingkungan bau minyak goreng ya?" Katanya lantang. Ilham terdiam. Ia menunduk dan tetap tersenyum sopan. "Maaf kak, kalau kakak mau coba, saya kasih gratis 1. Ini baru digoreng, masih hangat." Rani tertawa mengejek. "Mau racunin aku pakai minyak bekas? Bau kamu aja udah kayak gorengan. Jangan ganggu pemandangan deh." Beberapa pegawai yang lewat menoleh. Ada yang tertawa kecil, ada yang pura-pura tak mendengar. Ilham tetap berdiri dengan wajah menahan malu. Ia tidak membalas. Tangan kecilnya hanya merapikan gorengan yang jatuh saat gerobaknya sedikit tersenggol. Anak yatim memang enggak tahu tempat. Cuma karena jualan di depan gedung, pikirannya udah tinggi. "Dasar miskin," tambah Rani sambil berjalan masuk ke lobi. Kata-kata itu menghantam Ilham lebih keras dari apapun. Tapi ia sudah terbiasa ditertawakan, sudah biasa diremehkan. Tapi hari itu, sesuatu terasa berbeda. Dadanya sesak. Bukan karena marah, tapi karena rasa harga dirinya diinjak-injak tanpa alasan. Ia menatap ke langit sebentar. Mendung menggantung tipis. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tetap melayani pembeli berikutnya sambil tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Sore harinya gerobaknya tinggal berisi sisa 5 bakwan dan 2 tahu isi. Ia duduk bersandar di tembok dekat gerobak, menatap jalan yang perlahan sepi. Di saku celananya, ada uang hasil jualan yang langsung ia bagi untuk beli nasi, bayar listrik, dan sedikit untuk beli salep nenek. Malamnya, di sudut kamar sempitnya, yang hanya dialasi tikar lusuh, Ilham berwudu dengan air dingin. Ia sholat dengan suara lirih. Lalu dalam sujud panjang, ia berbisik, "Ya Allah, aku tahu aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa balas ucapan kakak Rani. Tapi kalau hinaan itu keterlaluan, kalau memang engkau melihat semua, aku cuma minta 1. Tunjukkan padanya rasa sakit yang tak bisa dia lupakan, biar dia tahu rasanya diinjak karena jadi yatim." Setelah itu, Ilham tidur memeluk bantal tipis. Ia tak berharap banyak. Tapi malam itu, entah kenapa, udara terasa berbeda. Seolah semesta mulai mencatat sesuatu. Sementara itu, Rani sedang berada di kamar apartemennya, tertawa menonton ulang video dirinya menghina Ilham. Ia mengunggahnya ke akun pribadi dengan caption, "Kalau minyak bekas bisa jalan, ya dia itu." Seketika, like dan komentar datang bertubi-tubi. Tertawa, menghina, dan mengolok-olok Ilham semakin keras. Tapi yang tak Rani tahu,
Beberapa akun diam-diam melaporkan videonya sebagai penghinaan terhadap anak kecil. Beberapa lainnya hanya diam, tapi menyimpan rasa tidak nyaman di hati. Hinaan itu menyebar seperti racun. Tapi racun yang ia tanam perlahan akan meracuni dirinya sendiri. Dan malam itu, saat ia tertidur dengan senyum puas, lidahnya terasa sedikit pahit. Tapi ia mengira itu hanya karena lupa gosok gigi. Ia tidak tahu. Itu awal dari sebuah jawaban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, gerimis tipis membasahi trotoar depan gedung perkantoran. Ilham tetap datang seperti biasa, mendorong gerobaknya dengan tangan kecil yang mulai kapalan. Jaket tipis yang ia pakai sudah basah sebagian, tapi wajahnya tetap tenang. Bau, harum gorengan yang baru matang perlahan menyebar, menyambut para karyawan yang datang dengan payung dan jas hujan. Sejak kejadian kemarin, Ilham sengaja menyiapkan satu plastik kecil berisi gorengan pilihan terbaik. Ia bungkus dengan rapi dan menyelipkan satu lembar tisu bersih di dalamnya. Ada tahu isi, tempe garing, dan satu bakwan yang dibuat lebih renyah dari biasanya. Ia ingin memberikan itu kepada Rani. Bukan karena ingin disukai, tapi karena ia diajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Ketika jam menunjukkan pukul 7:10, Ilham melihat sosok yang ia tunggu. Rani turun dari mobil hitam berkilau. Kali ini ia tak memakai masker. Lipstiknya mencolok, seolah sengaja menunjukkan bahwa ia berbeda dari orang-orang sekitarnya. Tumit sepatunya berdetak keras saat menyentuh paving basah. Ilham berdiri tegak, lalu menghampirinya sambil tersenyum. "Kak Rani, ini ada gorengan buat kakak. Gratis. Saya bikin yang paling enak pagi ini," ucap Ilham sambil menyerahkan plastik kecil itu dengan kedua tangan. Rani menghentikan langkah. Sekilas matanya menatap plastik itu, lalu bergeser ke wajah Ilham. Hening sesaat. Lalu, tanpa diduga, ia tertawa. Bukan tawa ramah, tapi tawa penuh ejekan. Beberapa pegawai yang baru datang ikut menoleh. "Masih berani kamu kasih aku makanan? Udah jelas-jelas kemarin aku bilang jijik," katanya nyaring. Ilham tetap berdiri, menunduk, tidak berkata apa-apa. "Kamu pikir aku doyan makanan yang digoreng pakai minyak hitam itu? Kamu pikir aku akan makan gorengan yang dibungkus tangan bau kayak kamu? Astaga, ini lucu banget." Rani mengambil plastik itu, lalu melemparkannya ke tanah. Plastik terbuka, gorengan tercecer ke paving yang basah. Beberapa orang mulai berhenti, menonton dari jauh. Tak ada yang berani menghentikan Rani. Statusnya di kantor cukup kuat untuk membuat orang segan. Tapi wajah-wajah yang menonton mulai berubah. Dari geli menjadi iba, Ilham masih berdiri, matanya mulai memerah. Tapi ia tetap diam. Ia memunguti satu persatu gorengan yang jatuh. Tangannya bergetar, bukan karena marah, tapi karena malu. "Kak, saya minta maaf kalau saya ganggu. Saya cuma pengen kakak ngerasain kebaikan dari orang yang kakak hina." "Itu aja," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Rani melipat tangannya di dada, tertawa kecil. "Kebaikan? Dari anak gorengan? Aduh, Dek, jangan mimpi kebanyakan. Dunia ini bukan tempat buat pengemis simpati kayak kamu." Ilham mengangguk pelan. Ia mengambil plastik kosong itu, membungkus sisa gorengan yang sudah kotor. Lalu kembali ke gerobaknya tanpa berkata apapun. Hatinya sudah cukup sakit, tapi tidak satu kata makian pun keluar dari mulutnya. Yang lain mulai masuk ke gedung, sebagian dengan wajah tertunduk. Mereka tahu yang dilakukan Rani keterlaluan, tapi tidak ada yang bicara. Dunia orang dewasa kadang hanya tahu diam. Siang harinya, video kejadian itu mulai beredar. Salah satu pegawai diam-diam merekam semuanya, diunggah ke media sosial, diberi judul, "Beginikah cara wanita cantik memperlakukan anak yatim?" Komentar berdatangan, ribuan. Kebanyakan berisi kemarahan, kecaman, dan rasa muak. Bahkan beberapa akun besar ikut menyebarkan. Wajah Rani terpampang, jelas. Kata-katanya dikutip berulang kali. "Bau kayak kamu, jijik, makanan kelas God." Namun saat video itu viral,
Rani justru tertawa. Bagus dong, makin banyak yang tahu siapa aku. Haters itu tanda kita populer, katanya sambil memoles lipstik. Tapi tak lama setelah itu, ia mulai merasa aneh. Siang itu, saat makan di kafe langganannya, ia mendadak kehilangan rasa. Spaghetti yang biasa ia sukai terasa hambar. Es teh manis seperti air tawar. Ia coba mengunyah lebih pelan, tapi tetap tidak terasa apa-apa. Ini makanan apa sih? Gak enak banget, gerutunya. Temannya mencoba dari piring yang sama dan berkata, biasa aja kok, malah enak. Rani terdiam. Ia menyendok lagi, tapi tetap sama. Semua rasa menghilang. Malam harinya, saat bercermin, ia memperhatikan wajahnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Hidungnya terasa sedikit memanjang, bibirnya kering, dan bagian bawah dagunya mulai terasa gatal. Ia anggap itu hanya alergi. Namun rasa itu terus bertambah, tak tertahankan. Ia tak tahu, satu gorengan yang ia hina sedang berubah jadi azab yang tak bisa ia telan. Dan Ilham, malam itu ia hanya berdoa singkat. Saya nggak dendam ya Allah, tapi biar dia tahu, hinaan itu menyakitkan. Doa anak yatim itu mengalir tenang. Tapi di langit, setiap kata disambut malaikat dengan penuh perhatian. Hari keempat setelah kejadian itu, Ilham kembali mendorong gerobaknya. Tapi pagi ini langkahnya terasa berat. Bukan karena kelelahan, tapi karena pikirannya penuh. Video Rani yang menghina dirinya sudah tersebar kemana-mana. Ia tahu itu karena ada beberapa orang yang tiba-tiba menatapnya dengan iba atau menawarkan uang tanpa membeli. Ilham tidak suka dikasihani. Ia ingin dihargai, bukan dikasih koin lalu dilupakan. Ia memilih berhenti sejenak di pinggir jalan, menyalakan api kecil untuk mulai menggoreng. Minyak di wajan bergolak. Tangan Ilham yang kecil menggenggam centong kayu dengan lincah, membalik bakwan dan tahu isi satu persatu. Bau harum mulai menguar, mengusir sisa-sisa kabut pagi. Tapi hari itu berbeda. Beberapa menit setelah ia mulai berjualan, datang 3 remaja SMA dengan seragam kotor dan rambut berantakan. Mereka berdiri tepat di depan gerobak Ilham sambil tertawa, mengejek. Ini yang kemarin viral itu ya? Anak gorengan yang dihina cewek cantik, ucap salah satu sambil menunjuk Ilham. Ilham hanya menunduk, tidak menjawab. Coba kasih gorengan 1, Bang. Tapi gratis dong, kan kamu udah terkenal, sahut yang lain. Sebelum Ilham bisa menjawab, tangan salah satu dari mereka meraih 1 bakwan dan langsung menggigit. Lalu menyumpah, "Ih anjir, rasanya aneh banget." Mereka tertawa keras. Salah satu dari mereka menumpahkan saus botol ke tanah sambil berkata, "Buat bumbu drama, hahaha." Ilham terdiam. Bibirnya mulai bergetar, tapi ia tahan. Ia tahu, menangis di depan orang seperti itu hanya akan membuatnya terlihat lemah. Setelah puas mengolok-olok, ketiganya pergi tanpa membayar. Ilham membersihkan saus yang tercecer di tanah dengan kain lap. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia hanya ingin hidup layak, bukan jadi bahan permainan orang. Sore harinya, Ilham pulang lebih cepat. Gerobaknya belum habis, tapi hatinya sudah terlalu penuh. Sesampainya di kontrakan, ia lihat neneknya tertidur di kasur tipis. Napasnya naik turun pelan. Ilham menyimpan sisa gorengan di dalam tempat makan, lalu duduk di dekat tungku. Di sudut dapur sempit itulah ia akhirnya menangis. Tangisannya pelan, tapi dalam. Ia menekuk lutut, menunduk dalam-dalam, membiarkan air mata jatuh ke lantai tanah. Wajan yang masih hangat di sebelahnya menjadi saksi betapa anak kecil ini terlalu kuat untuk usianya. Ia menahan luka yang tak semestinya ditanggung oleh anak seumur itu. Aku cuma pengen hidup ya Allah. Aku cuma pengen nenekku sehat. Aku cuma pengen dihargai walau aku jualan gorengan. Kenapa semuanya jadi salah? Bisiknya lirih. Tangisan itu tak didengar siapa-siapa. Tapi di langit, mungkin ada malaikat yang mencatatnya satu-satu. Karena tangisan yang keluar dari keikhlasan selalu sampai ke tempat yang tepat. Sementara itu,
Di tempat lain, Rani mulai dihantui perubahan aneh pada tubuhnya. Mulutnya yang biasa ia poles setiap pagi kini terasa nyeri. Gusi bagian dalam membengkak, lidahnya terasa kasar, dan napasnya mulai berbau aneh. Ia sudah ke klinik 2 kali, tapi dokter hanya bilang mungkin efek alergi atau stres. Yang membuat Rani panik adalah setiap malam ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia berdiri di depan gerobak gorengan, tapi tidak bisa berbicara. Lidahnya menjulur, seperti lidah anjing, dan ia hanya bisa menjilat lantai. Orang-orang menertawakannya, melempari dengan sisa makanan, dan Ilham hanya berdiri memandangi tanpa ekspresi. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, lalu berlari ke cermin. Dan setiap pagi, wajahnya memang berubah sedikit demi sedikit. Hidungnya makin melebar, matanya tampak sayu, kulit di sekitar bibir mulai menghitam. Ia mencoba menutupi semuanya dengan make up tebal. Tapi bahkan foundation mahal pun tidak bisa menutupi bentuk wajah yang tak lagi seperti dulu. Hari kelima ia tak masuk kantor. Alasannya sakit. Tapi di rumah, ia hanya menatap layar ponsel yang terus memutar ulang video dirinya menghina Ilham. Komentar orang makin kejam. Ia tidak lagi disebut cantik, tapi setan berbibir kejam. Followernya turun drastis. Endorsement dibatalkan. Bahkan beberapa brand memutus kontrak karena citranya dianggap buruk. Tapi yang paling menghantam bukan kehilangan itu semua. Yang paling menghantam adalah ketika ia bercermin dan menyadari wajah yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi asing. Dan malam itu, saat ia terpejam, suara Ilham muncul dalam mimpi. Bukan suara marah, tapi suara doa. Ya Allah, jangan beri dia azab yang berat. Cukup buat dia sadar dan berhenti menghina orang kecil. Rani terbangun dengan air mata. Untuk pertama kalinya, ia ketakutan bukan karena kehilangan popularitas, tapi karena tahu dirinya telah menyakiti seseorang yang tak pernah membalas satupun luka itu. Dan di tempat berbeda, Ilham menyalakan wajan kecil. Kali ini ia goreng dengan hati yang sedikit lebih ringan. Di balik wajan panas itu, masih ada tangisan, tapi juga ada harapan. Harapan bahwa mungkin manusia sekejam apapun bisa berubah. Pagi itu, Rani berdiri lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya dengan tatapan kosong. Bibirnya membengkak, bukan karena digigit serangga, tapi seolah kulitnya sedang berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Ujung-ujung bibirnya menghitam, dan saat ia buka mulut, lidahnya terlihat aneh, memanjang, kasar, dan kadang bergerak sendiri seperti tak mau dikendalikan. Ia coba sikat gigi, tapi rasa di lidahnya mati. Pasta gigi terasa seperti busa tawar. Sarapan pagi yang dikirim pembantunya, roti gandum dan selai stroberi, tak memberi sensasi apa-apa. Manis, asin, pahit, semuanya hilang. Kenapa rasanya hambar terus? Gumamnya panik. Ia menekan-nekan lidahnya dengan sendok perak, berharap ada rasa yang muncul, tapi nihil. Seolah indera pengecapnya sudah dicabut paksa. Rani mulai merasa takut. Ketakutan yang berbeda. Ini bukan tentang omongan netizen yang menghina. Bukan tentang follower Instagram yang turun atau endorse yang batal. Ini soal tubuhnya. Wajah dan lidahnya sendiri yang mulai tak bisa ia kendalikan. Ia coba menelepon klinik kecantikan langganannya, tapi saat bicara, suaranya mulai berubah. Gagap, terpotong-potong. Suara itu terdengar seperti suara erangan binatang. Aku sakit, katanya pada dirinya sendiri. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan sakit biasa. Di kantor, namanya mulai jadi bahan bisik-bisik. Sejak video viral itu, banyak rekan kerja yang mulai menjaga jarak. Bos besar memintanya istirahat dulu, sampai suasana reda. Bahkan temannya sendiri, Dila, sudah tak pernah mengajak makan siang bareng. Malam harinya, Rani kembali terjaga dari mimpi buruk. Kali ini ia bermimpi berada di jalanan ramai, dikelilingi orang-orang yang menunjuk dan tertawa. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa bersembunyi. Semua wajah menatapnya dengan jijik. Saat ia menunduk, ia melihat kakinya, berubah menjadi kaki anjing. Dan lidahnya menjulur panjang, basah, menjilat aspal. Ia terbangun sambil memegangi wajah. Napasnya berat,
Ia lari ke kamar mandi. Dan saat menyalakan lampu, ia nyaris tak percaya. Wajahnya benar-benar berubah. Kulit di sekitar matanya menggelap, mengerut seperti bulu tipis mulai tumbuh. Hidungnya lebih menonjol, dan bentuk bibirnya tidak simetris. Lagi, lidahnya ketika dijulurkan, tampak panjang, menjuntai seperti lidah binatang. Aku kenapa? Jeritnya histeris. Tapi tak ada yang menjawab. Ia mengurung diri 2 hari penuh, tak keluar kamar, tak angkat telepon, bahkan pesanan, makanan pun ia batalkan. Ia hanya duduk, menatap cermin, mencoba menyembunyikan wajahnya dengan make up. Tapi kulitnya menolak. Foundation mahal pun tak bisa menyatu. Semuanya lumer, menetes, seperti wajahnya menolak ditutup-tutupi. Sementara itu, Ilham tetap berjualan, seperti biasa. Meski trauma masih ada, ia tetap datang ke depan gedung perkantoran yang sama. Tapi kali ini, suasana berbeda. Banyak yang sengaja membeli darinya, bahkan ada yang memberi lebih. Sebagian pegawai diam-diam meminta maaf karena pernah membiarkan Rani menghina tanpa membela. "Maaf ya, Dek. Harusnya kemarin saya tegur dia," ucap salah satu satpam tua dengan mata berkaca-kaca. Ilham tersenyum. Ia tidak mengingat wajah orang-orang yang diam saat kejadian itu. Baginya, hidup ini bukan tempat untuk menyimpan dendam. Tapi saat itulah, sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Jendelanya terbuka, dan seorang perempuan bersyal tebal menatap Ilham dari dalam. Matanya sayu, merah, dan penuh ketakutan. Itu, Rani ia tak turun. Hanya menatap dari kejauhan. Mungkin ingin bicara, tapi tak sanggup. Mulutnya sudah tak bisa berbicara seperti biasa. Ia hanya bisa menatap Ilham dengan air mata yang mulai mengalir. Ilham menatap balik. Tidak ada kebencian di wajahnya. Hanya rasa kasihan. Ia lalu membungkus satu plastik gorengan. Seperti sebelumnya, ia jalan perlahan ke arah mobil dan berdiri beberapa meter dari jendela. "Kak Rani, ini buat kakak. Masih hangat." Rani hanya bisa menatap. Mulutnya bergetar. Tapi ia tak membuka jendela lebih lebar. Ilham meletakkan gorengan itu di kap mobil, lalu kembali ke gerobaknya tanpa kata. Ia tahu, azab dari Allah kadang datang bukan dalam bentuk petir atau gempa, tapi cukup dengan satu rasa di lidah yang hilang, dan satu wajah yang berubah. Sudah bisa menghancurkan seluruh kesombongan manusia. Rani sudah tak berani menatap cermin lagi. Sudah seminggu lebih sejak rasa di lidahnya hilang, dan wajahnya mulai berubah. Kini, gangguan aneh itu bertambah satu lagi. Bulu-bulu kasar mulai tumbuh di bagian wajah dan leher. Bukan seperti rambut, halus perempuan, tapi bulu tebal, hitam, kaku seperti milik anjing liar. Awalnya hanya 1-2 di sekitar rahang. Tapi sekarang sudah menyebar ke bawah telinga dan bagian belakang leher. Ia mencoba mencabutnya, mencukurnya, bahkan menggunakan krim perontok, tapi tak berhasil. Beberapa jam kemudian, bulu itu tumbuh, lagi lebih lebat dari sebelumnya. Rani mencoba menutupi semuanya dengan syal, topi, dan masker. Ia bahkan mulai memakai hoodie saat keluar rumah. Meskipun udara Jakarta sedang panas-panasnya, ia tahu sesuatu sedang terjadi padanya, sesuatu yang tidak masuk akal. Hari itu, ia nekat ke dokter spesialis kulit. Tapi saat pemeriksaan, dokter hanya mengernyit. "Ini bukan penyakit kulit biasa," katanya. "Apakah Anda pernah konsumsi obat atau krim pemicu hormon tertentu?" Rani menggeleng. Ia ingin jujur bahwa ini terjadi setelah ia menghina seorang anak penjual gorengan. Tapi mulutnya terlalu berat untuk berkata. Mungkin karena ego, mungkin juga karena ia takut dicap gila. Sepulang dari klinik, Rani mengurung diri lagi. Malamnya, ia mencoba tidur lebih awal, tapi tubuhnya terus terasa gatal. Ia bangun tengah malam karena rasa perih di punggung. Saat melihat lewat cermin kecil, ia nyaris menjerit. Bulu hitam kini tumbuh dari tulang belikatnya. Kulitnya menebal seperti kulit binatang. Dan saat ia membuka mulut, lidahnya benar-benar tidak seperti manusia lagi. Lebar, panjang, dan menjulur keluar tanpa ia sadari.
Tangisannya pecah di sudut kamar. Ia menjerit tanpa suara, karena suaranya pun mulai berubah menjadi geraman berat. Tidak lagi seperti suara perempuan. Ia seperti hewan yang dikurung di tubuh manusia. Pagi harinya, pembantunya kabur. Tak tahan melihat perubahan wajah majikannya yang makin menyeramkan. Rani kini benar-benar sendirian. Orang tuanya tinggal di luar negeri. Teman-temannya menjauh. Ia menghabiskan hari-hari berikutnya di dalam kamar gelap, tak berani membuka jendela. Di sisi lain, Ilham masih berjualan seperti biasa. Meski hidupnya sederhana, ia punya alasan untuk tersenyum. Setiap pagi, ada pelanggan tetap yang datang membeli gorengan sambil memberi semangat. "Gorengan kamu enak, Dek. Tapi yang paling mahal itu senyummu," ujar seorang ibu pegawai bank sambil menyerahkan uang lebih. Ilham membalas dengan ramah. Ia tetap sopan, tak pernah membahas soal video viral itu, tak pernah mengungkit tentang Rani atau hinaan masa lalu. Ia hanya menjalani hidup seperti biasa. Sebab bagi Ilham, dendam tidak mengenyangkan perut. Tapi sabar, bisa menjadi pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Namun tanpa sepengetahuan, Ilham perubahan Rani makin menjadi-jadi. Wajahnya hampir tak bisa dikenali. Bulu-bulu hitam menutupi sebagian besar rahang dan pipi. Hidungnya berubah membulat seperti moncong, dan giginya tajam, menonjol keluar seperti taring. Kuku tangannya memanjang, keras, dan susah dipotong. Ia tak lagi bisa bicara jelas. Setiap kali mencoba mengucap sesuatu, yang keluar hanya erangan dan suara napas berat. Pakaian-pakaian cantiknya sudah ia buang. Ia hanya memakai hoodie besar yang menutupi seluruh tubuh. Makan pun kini hanya bisa dengan menjilat atau mengunyah perlahan, seperti anjing. Ia bahkan harus memiringkan kepala untuk bisa minum dari gelas. Sampai suatu malam, Rani duduk di depan cermin sambil menahan tangis. "Ya Allah, aku kenapa?" bisiknya dalam hati. "Apa karena aku menghina anak itu? Apa karena aku sombong? Aku cuma bercanda waktu itu. Aku nggak serius." Tapi dalam hati kecilnya, Rani tahu, itu bukan candaan. Ia memang sombong. Ia memang memandang rendah anak yatim penjual gorengan itu. Ia menghina tanpa pikir panjang. Merasa paling tinggi hanya karena cantik dan punya segalanya. Dan kini, Allah mengambil semuanya satu persatu. Wajah, suara, rasa di lidah, harga diri, bahkan teman. Yang tersisa hanya tubuh yang perlahan menyerupai makhluk lain. Hari berikutnya, Rani keluar rumah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Ia memakai masker, syal, dan topi, menyusuri jalan dengan langkah cepat. Dan akhirnya, berhenti di depan gerobak gorengan. Ilham menoleh, wajahnya heran. Sejenak ia tak mengenali siapa perempuan yang berdiri di depannya. "Ah, aku mau beli. 1," kata suara berat di balik masker. Ilham mengangguk. Ia bungkus 1 tahu isi. Tapi sebelum memberikan, ia bertanya, "Mbak, ini Mbak Rani, ya?" Perempuan itu gemetar. Perlahan ia menarik maskernya. Ilham menatap. Wajah itu memang Rani, tapi bukan Rani yang ia kenal dulu. Ini seperti sisa-sisa wajah manusia yang dipaksa bertahan dalam bentuk yang salah. Rani menunduk. Air matanya jatuh. "Maaf, aku udah salah." Ilham terdiam lama, tapi akhirnya ia tersenyum. "Saya udah maafin kakak dari dulu." Dan di detik itu, Rani menangis. Tangis paling jujur yang pernah keluar dari dirinya. Di depan gerobak sederhana, di tengah panas matahari, dan di hadapan anak kecil yang dulu ia hina. Kini ia belajar menjadi manusia lagi. Dulu, Rani adalah kebanggaan keluarganya. Ibunya selalu membanggakan putri semata wayangnya ke teman-teman arisan. Foto-foto Rani saat wisuda, saat liburan ke luar negeri, bahkan saat memakai gaun pesta, semuanya terpajang rapi di ruang tamu. Keluarganya percaya Rani adalah simbol keberhasilan mereka. Namun semua berubah dalam waktu singkat. Rani kini dikurung di kamar belakang rumah, jauh dari ruang tamu, jauh dari mata siapapun. Ibunya yang dulu suka memamerkan keindahan wajah Rani, kini bahkan tak berani melihat anaknya sendiri. Ayahnya yang jarang di rumah,
memilih mempercepat jadwal dinas keluar kota. Mereka tidak ingin orang tahu apa yang terjadi. Mereka malu. Bagi mereka, Rani bukan lagi anak yang patut dibanggakan. Ia telah menjadi aib. Setiap kali ada tamu datang, ibunya selalu memastikan semua jendela kamar belakang tertutup. Kadang, suara-suara aneh dari kamar Rani membuat tamu bertanya, "Itu suara apa, Bu?" Ibunya menjawab cepat, "Kucing liar. Suka masuk rumah." Tapi bukan suara kucing. Itu suara Rani. Suara erangan pelan, napas berat yang kini terdengar lebih seperti makhluk liar ketimbang manusia. Rani sadar, orang tuanya mulai menjauhinya. Ia tidak lagi mendapat perhatian seperti dulu. Makan malam dikirim diam-diam oleh pembantu, diselipkan di depan pintu tanpa ketukan. Tak ada yang menemaninya bicara, tak ada yang bertanya apa yang ia rasakan. Padahal, di balik semua perubahan fisik yang menakutkan itu, Rani tetap punya hati. Ia tetap bisa merasa terluka, takut, dan sendiri. Tapi tak ada tempat ia bisa mengadu. Teman-temannya semua hilang. Media sosialnya penuh dengan komentar kejam. Ia telah menjadi bahan tertawaan. Di dunia maya, wajahnya yang mulai berubah menjadi bahan lelucon. Potongan video viral saat ia menghina Ilham diputar ulang dengan tambahan efek suara anjing. Orang-orang tertawa tanpa tahu, di dunia nyata, Rani sudah kehilangan hampir segalanya. Satu malam, ibunya datang masuk kamar. Ia memakai masker dan berdiri jauh dari tempat tidur. "Rani, Mama minta kamu jangan keluar kamar lagi. Kalau sampai tetangga lihat, keluarga kita bisa malu besar," ucap ibunya tanpa tatapan mata. Rani hanya mengangguk pelan, menahan isak. Ia ingin memeluk ibunya, tapi tubuhnya sudah tak pantas dipeluk. Bau tubuhnya mulai berubah. Bulu-bulu di tubuhnya makin lebat, dan suara tangisnya pun terdengar seperti erangan binatang yang kelaparan. "Mama, maafin Rani," lirihnya pelan. Tapi ibunya tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu perlahan dan menguncinya dari luar. Di dalam kamar yang gelap dan pengap itu, Rani duduk menunduk. Di tangannya masih ada sehelai foto lama. Fotonya saat dinobatkan jadi duta kampus beberapa tahun lalu. Wajahnya dulu cantik, kulitnya cerah, senyumnya menawan. Ia merobek foto itu pelan-pelan, sebab yang tersisa sekarang hanya luka. Hari demi hari berlalu. Rani tak lagi melihat cahaya matahari. Ia hidup seperti tawanan, dibatasi 4 dinding kamar yang dulu ia anggap tempat ternyaman. Tubuhnya makin susah dikendalikan. Ia berjalan dengan merangkak, terkadang tak sadar sudah menjilat makanan dari lantai. Giginya tidak bisa mengunyah seperti biasa. Dan kulit wajahnya sudah berubah hampir sepenuhnya, berbulu dan gelap. Namun, di balik kehancuran itu, Rani mulai mengingat banyak hal. Ia teringat ucapan Ilham saat memberinya gorengan meski dulu dihina. Ia teringat tatapan sabar anak yatim itu. Tak ada dendam, tak ada amarah, hanya mata teduh yang memaafkan dengan tulus. Dan di dalam kamar itu, Rani mulai berdoa. Tak fasih, tak panjang, tapi jujur. "Ya Allah, kalau aku masih bisa jadi manusia, tolong beri aku kesempatan. Bukan untuk kembali cantik, tapi untuk bisa minta maaf." Doa itu ia ulangi setiap malam. Di antara tangis dan erangan. Di antara rasa sakit yang tak tertahan saat tubuhnya berubah menjadi makhluk yang bahkan ia sendiri tak kenali. Rani tak tahu apakah masih ada harapan. Tapi ia tahu satu hal. Keangkuhan telah menjatuhkannya ke titik terendah. Dan sekarang, hanya pengampunan yang bisa mengangkatnya kembali. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit, seolah ikut menambah kegelisahan hati Rani yang duduk meringkuk di sudut kamar. Dinding-dinding lembab, bau apek, dan lantai yang dingin menjadi satu-satunya teman setia yang tak pernah meninggalkannya. Tubuh Rani kini sudah hampir sepenuhnya berubah. Kulitnya menebal seperti lapisan kasar binatang, wajahnya ditumbuhi bulu gelap, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Ia mencoba berbicara, tapi hanya erangan berat yang terdengar. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti tak mau keluar lagi.
Satu-satunya harapan yang masih ia punya adalah doa. Doa yang ia ucapkan dalam hati dengan patah-patah sambil berharap Allah masih mendengar. Namun manusia tidak sebaik itu. Esok paginya pembantu rumah memutuskan berhenti. Ia tak kuat dengan pemandangan setiap kali membuka pintu kamar Rani. "Maaf, Bu. Saya takut. Saya nggak kuat lihat Mbak Rani begitu," katanya sambil terburu-buru mengemas barang. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Ibunya yang biasanya menyapa dari luar kamar, kini tak lagi memberi kabar. Tidak ada makanan di depan pintu. Tidak ada suara langkah kaki. Rumah itu seperti ditinggalkan semua orang, dan Rani seperti mayat hidup yang dibiarkan menunggu waktu. Ia mencoba menggedor pintu. Suara kukunya menekan kayu pintu terdengar seperti cakaran. "Tolong," desisnya. Tapi yang keluar hanya suara berat yang menyakitkan telinga sendiri. Tak ada yang membalas. Rani mengais isi kamarnya, mencari makanan sisa yang bisa ia makan. Ia menemukan sekotak biskuit basi di laci. Itulah yang ia kunyah pelan-pelan sambil menangis. Dulu, ia terbiasa makan makanan mahal. Sekarang, makanan basi pun ia makan seperti hadiah besar. Siang harinya ia mendengar suara langkah orang di luar kamar. Ia bersemangat, berdiri mendekat ke pintu. "Mama, tolong, buka pintunya." Tapi suara itu bukan ibunya. "Pak, kamar, ini nggak usah dibuka ya. Anak saya sedang sakit parah, nanti menular." Suara ibunya terdengar jelas. Itu suara untuk tamu, mungkin dari tetangga atau saudara jauh. Tapi ucapan ibunya menusuk lebih dalam dari sekadar pengingkaran. Ia bukan lagi disebut sebagai Rani. Ia hanya disebut sebagai penyakit, sebagai sumber malu, sebagai aib yang harus disembunyikan. Hari-hari berikutnya semakin sunyi. Tidak ada lagi suara TV dari ruang keluarga. Tidak ada suara kendaraan di garasi. Rumah itu benar-benar sepi. Rani mulai sadar, semua orang telah meninggalkannya. Ia mencoba membuka jendela kecil di pojok kamar. Dengan susah payah, ia dorong kaca. Itu hingga terbuka sedikit. Angin malam masuk, dan dari celah sempit itu, ia melihat dunia luar. Lampu jalanan, suara motor, tawa anak-anak tetangga yang sedang bermain hujan. Ia tersenyum miris. Dulu, dialah pusat perhatian. Semua mata menoleh saat ia lewat. Sekarang, ia bahkan tak berani menampakkan diri. Wajahnya akan membuat anak kecil menangis dan orang dewasa menjerit ngeri. Ia ingat betul, beberapa tahun lalu, saat ia pertama kali jadi influencer, ia pernah berkata di wawancara, "Aku pengen jadi orang yang dikenal banyak orang, yang dikagumi semua orang." Doanya terkabul, semua orang mengenalnya. Tapi bukan karena kagum. Mereka mengenalnya karena video penghinaan, karena azab yang menyusul setelahnya, dan karena kisah tragis yang kini jadi bahan gunjingan. Beberapa orang menulis di media sosial, "Cantik, tapi mulutnya tajam, kena batunya." Azab real life. Jangan main-main sama anak yatim. Dari selebgram jadi monster serem banget. Rani membaca semua itu diam-diam lewat ponselnya yang masih bisa ia akses. Ia tak bisa membalas. Jari-jarinya mulai berubah, kaku dan keras seperti cakar. Tapi yang lebih sakit dari komentar-komentar itu adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun temannya yang bertanya kabar. Tak ada yang menolong. Sahabat karibnya yang dulu selalu datang setiap minggu, tak sekalipun mengirim pesan. Teman kuliah, rekan, kerja, mantan kekasih, bahkan sepupu sendiri, semua diam. Rani benar-benar sendirian. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti hukuman. Ia mulai bicara sendiri, tertawa sendiri, menangis sendiri. Sesekali ia berteriak, lalu langsung menyesal karena takut suaranya terdengar dan membuat tetangga curiga. Suatu malam, tubuhnya menggigil hebat. Ia kelelahan, lemas, dan nyaris tak sadarkan diri. Tapi sebelum ia jatuh pingsan, ia sempat melihat satu hal. Cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Ia merangkak ke arah cermin itu, perlahan, lalu menatap pantulan dirinya sendiri. Apa yang ia lihat?
seekor makhluk yang tak lagi punya wajah manusia. Rani terdiam lama, dan akhirnya ia berkata dalam hati dengan jujur, kalau semua orang sudah menjauhiku, aku cuma punya satu tempat kembali. Air matanya jatuh, membasahi lantai yang dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Rani keluar dari kamar. Tak ada yang tahu bagaimana caranya ia membuka pintu. Mungkin karena gembok tua yang berkarat, atau mungkin karena takdir memang mengizinkannya melangkah keluar malam itu. Langkahnya pelan, tertatih-tatih. Kedua tangannya menempel ke dinding, menopang tubuh yang hampir tidak bisa berdiri tegak. Suara napasnya berat, seperti binatang terluka. Tak ada sepatu mewah, tak ada gaun cantik. Hanya sepotong kain kusut membungkus tubuhnya yang kini hampir tak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Ia berjalan menelusuri gang sempit di belakang rumah, melewati pagar besi yang dulu tak pernah ia sentuh. Mata orang-orang yang kebetulan melihatnya langsung membelalak. Beberapa anak kecil menangis ketakutan. Ada yang berteriak, "Itu apa, Ma?" Tapi Rani tak peduli. Ia terus berjalan, tubuhnya kedinginan. Tapi ada satu hal yang mendorong langkahnya. Sebuah ingatan. Tentang gorengan. Tentang senyum hangat dari seorang anak yatim bernama Ilham. Tentang satu tangan yang menawarkan kebaikan saat ia sendiri hanya memberikan hinaan. Ia terus menyusuri jalanan gelap hingga tiba di sebuah tempat yang terasa sangat familiar. Disitulah ia berhenti. Gerobak gorengan tua itu masih ada. Catnya mulai terkelupas, tapi wajan di atasnya masih mengepul. Bau minyak panas dan tempe goreng menyapa hidungnya. Aroma itu menusuk hingga ke dalam hati. Ilham sedang berdiri di sana. Tubuhnya sudah lebih tinggi dari terakhir kali Rani melihatnya. Wajahnya tenang, masih dengan senyum yang sama. Ia tidak berubah, hanya sedikit lebih dewasa. Rani berdiri di seberang jalan, tubuhnya bersembunyi setengah di balik tiang listrik. Ia menatap dari jauh, tak berani mendekat. Ia tahu wajahnya kini bisa menakuti siapapun. Tapi ia tetap berdiri di sana, berharap Ilham menyadari kehadirannya, dan Ilham memang melihatnya. Tapi ia tidak panik, tidak lari. Ia hanya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kamu lapar, kesinilah. Aku nggak jual harga. Ambil saja." Rani tertegun, suaranya gemetar. "Kamu masih ingat aku?" Ilham mengangguk. "Aku nggak pernah lupa, tapi bukan karena apa yang dulu kamu lakukan. Aku ingat karena aku pernah mendoakan kamu." Air mata Rani mengalir. Ia menunduk. Wajahnya yang rusak tersembunyi dalam bayang-bayang malam. Tapi rasa malu itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa sangat kecil, sangat hina. Ia maju selangkah. "Maafkan aku, Ilham. Aku dulu sombong. Aku jahat sama kamu." Ilham menatapnya lama. "Kalau Allah saja Maha Pengampun, siapa aku sampai tidak memaafkan?" Ucapan itu membuat lutut Rani lemas. Ia terduduk di depan gerobak. Tangannya gemetar. Ia tak percaya, setelah semua yang ia lakukan, masih ada yang begitu tulus memaafkan. Ilham mengambil selembar kertas coklat, meletakkan 2 gorengan di atasnya, dan menyodorkannya ke arah Rani. "Ambil, makanlah. Itu bukan sekadar gorengan, itu ikhlas," ucap Ilham pelan. Rani menatap gorengan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mengambilnya perlahan. Tangannya yang berubah bentuk itu bergetar saat menyentuh kertas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, gorengan itu terasa seperti makanan terlezat di dunia. Bukan karena rasanya, tapi karena ada pengampunan di dalamnya. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul, berbisik, dan menatap Rani dengan pandangan aneh. Tapi kali ini, ia tak peduli. Ia tak ingin lari. Tidak lagi. Karena di depan gerobak gorengan, inilah ia belajar arti rendah hati. Di depan gerobak ini pula, ia menemukan kembali sisi manusia di dalam dirinya, yang lama hilang karena kesombongan. Pagi itu, di sebuah gang sempit yang tak banyak dilalui orang, seekor anjing duduk tenang di depan gerobak gorengan. Bulu-bulunya coklat gelap, matanya teduh meski tubuhnya terlihat kurus dan lelah. Anjing itu tidak menggonggong, tidak menggigit, tidak mengganggu. Ia hanya duduk diam, seolah sedang menunggu sesuatu.
Orang-orang yang lewat sudah terbiasa dengan kehadirannya. Mereka menyebutnya si anjing aneh. Aneh karena tak pernah mengganggu, bahkan seolah mengerti saat orang bicara. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa anjing itu pernah bernama Rani. Dulu, ia adalah perempuan tercantik di lingkungan ini. Kulitnya putih, bibirnya merah alami, gaya bicaranya meyakinkan, dan langkahnya selalu penuh percaya diri. Ia adalah bintang kampus, idola sosial media, dan kebanggaan keluarganya. Namun semuanya berubah karena satu hal, kesombongan. Ia menghina seorang anak yatim penjual gorengan. Ia mempermalukan Ilham di depan banyak orang, menertawakan kemiskinannya, meludahi ketulusan yang diberikan kepadanya. Dan di hari itulah, takdir mulai menggerus kemuliaannya sedikit demi sedikit. Bukan hanya fisik yang berubah, tapi juga nasib, perlakuan orang lain, bahkan namanya pun menghilang. Kini, tak ada yang menyebutnya Rani. Ia hanyalah seekor anjing yang duduk sabar, menunggu di depan gerobak yang sama yang dulu pernah ia hina. Ilham masih berdagang di tempat itu. Ia tak pernah usir anjing itu. Bahkan tiap pagi, ia menyiapkan satu potong tempe goreng khusus, meletakkannya di atas kertas nasi dan berkata pelan, "Sarapan dulu ya." Anjing itu, Rani, akan melangkah pelan, mengambil dengan mulutnya, lalu duduk di pojok sambil mengunyah perlahan. Matanya selalu menatap Ilham lama, seolah berkata, "Terima kasih." Tak ada gonggongan, tak ada suara. Hanya mata yang bicara, Ilham. Tahu siapa anjing itu? Bukan karena ada yang memberitahu, tapi karena ia pernah melihat sendiri perubahan itu. Ia tahu, di balik bulu, cakar, dan suara yang berat, masih ada jiwa manusia yang pernah memintanya maaf, dan Ilham telah memaafkan jauh sebelum azab itu datang. "Aku nggak tahu sampai kapan kamu akan seperti ini," kata Ilham suatu sore, sambil duduk di samping gerobaknya. "Tapi kalau kamu masih bisa dengar, aku pengen bilang, kamu nggak sendirian." Anjing itu mendekat, meletakkan kepalanya di kaki Ilham. Air matanya mengalir, diam-diam. Tidak ada yang melihat, tapi Ilham tahu, jiwa Rani masih ada. Tidak semua orang yang berubah wujud, kehilangan nurani. Hari berganti minggu. Rani tak pernah kembali ke rumah lamanya. Ia tahu keluarganya telah menghapus namanya dari kehidupan mereka. Tak ada yang mencarinya. Tak ada yang ingin tahu di mana dia. Tapi di depan gerobak itu, setiap hari, ia menemukan pengganti semuanya. Maaf, kesabaran, dan pengertian. Warga sekitar mulai terbiasa melihat si anjing setia itu. Ada yang memberinya sisa makanan, ada juga yang masih mencibir. Heran, kenapa Ilham pelihara anjing? Gak jijik apa? Ilham hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Karena bagaimana bisa ia menjelaskan bahwa anjing itu bukan sekadar hewan. Ia adalah manusia yang dihancurkan oleh kesombongannya sendiri, lalu dibangkitkan kembali oleh penyesalan. Suatu malam, Ilham duduk sendirian. Anjing itu mendekat, seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Ia melihat mata anjing itu menatap langit lama. Sekali, nafasnya berat, kakinya gemetar. Ilham berjongkok, membelai bulu kepalanya perlahan. "Rani, kalau malam ini waktumu, aku harap kamu tenang. Aku udah maafin kamu dari dulu." Dan saat itu juga, tubuh anjing itu perlahan rebah. Tidak ada erangan, tidak ada suara. Hanya napas terakhir yang terhembus pelan. Di bawah cahaya bulan, seekor anjing menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan mungkin untuk pertama kalinya sejak berubah menjadi makhluk tak dikenal, jiwanya kembali ringan. Besok paginya, Ilham mengubur tubuh anjing itu di bawah pohon besar, tak jauh dari tempat biasa ia duduk. Ia menancapkan kayu kecil di atas tanah, menulis satu kalimat. Anjing ini pernah bernama Rani. Semoga Allah menerima penyesalannya. Dan begitulah kisah itu berakhir. Tentang seorang wanita yang cantik, sombong, lalu berubah menjadi aib. Tetapi akhirnya menemukan pengampunan yang
Tak pernah ia sangka datang dari anak yatim yang dulu ia hina, yatim yang dulu